bahwa sesungguhnya bahkan maaf Arab Saudi yang menjadikan kiblat mereka hari ini justru ingin seperti Nusantara, seperti kita di sini tadi semua. Makanya sekarang kenapa mereka sudah baca berjanji, bahkan kenapa di Arab Saudi sekarang sebagian wanita juga sudah melepaskan jilbabnya. Ini juga maaf tentang bab jilbab tadi semua. Harus dipahami surat An-Nur itu bukan hanya sebatas letterlek suratnya saja, sehingga tidak sedikit bangsa Indonesia pakai cadar, makan pun susah. Tetapi tadi pola pikirnya adalah masih bodoh dan hatinya penuh kebusukan, iri dan dengki. Inilah yang harus dijilbab, bukan kepalamu itu tadi semua sesungguhnya. Inilah maka berislam dengan cerdas, memahami kitab-kitab dengan cerdas, memahami pandangan-pandangan ulama dengan cerdas, kemudian kita kolaborasikan dengan sains yang ada di akhir zaman ini. Karena pada dasarnya antara Al-Quran, ayat-ayat Qur'annya dan ayat-ayat kauniyah adalah akan selalu sejalan tadi semua ya. Inilah maka mungkin barangkali hari ini buat sahabat-sahabat yang masih maka kata Abbas, ayo sadarkan. Karena kalau kita mempercayai mereka, yang susah itu adalah Anda tadi semua. Karena keyakinan Anda itu kepada makhluk tadi semua. Bahkan lihat Nabi Muhammad SAW. Nah ini makanya bilang tadi kepada mereka ulama yang masih mempercayai adalah seperti halnya kultus seperti itu. Siapa baginda Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad itu pernah ditegur oleh Allah 2 kali dalam Al-Quran. Dan diantaranya dalam surat Toha dan surat Muhammad yang dikatakan adalah kata Allah wastaghfir li dzambika. Hai Muhammad, mohon ampunlah engkau atas dosamu. Nabi Muhammad tidak punya dosa secara karena beliau adalah maksum. Tetapi kemudian dijabarkan oleh dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani, dalam kitab Syirul Asrar dan Sabul Qadir, yang dimaksud adalah dosa ada aili dambi wujudika. Maka sesungguhnya kenalilah. Maka itulah kenapa Abah sering katakan bahwa kenapa dalam Al-Quran setelah baginda Nabi Muhammad itu Mi'raj, panggilan kepada Muhammad itu dihilangkan, diganti dengan Yasin, Toha, tadi semua ya. Dalam kitab Dalaul Khairat nama Nabi Muhammad ratusan diganti oleh Allah. Karena tadi jangan kau agungkan tubuhnya. Karena pada saatnya urusan nasab adalah urusan tubuh. Itulah juga kenapa kalau Anda cerdas, kenapa putra-putranya Nabi Muhammad, apakah Ibrahim, apakah itu Qasim, itu adalah diwafatkan oleh Allah dalam usia 2 tahun semua. Karena tidak ingin bahwa sesungguhnya yang dituhankan adalah nasabnya. Karena nasab itu bahkan Nabi Muhammad pun sampai Allah ingatkan wastaghfir li dzambika. Itulah kenapa baginda Nabi yang agung selalu menyuruh kita beristighfar setiap sholat adalah 70 kali, dan beliau pun mendawamkan itu adalah 100 kali setiap habis sholat. Karena tadi setelah beliau ditegur oleh Allah wastaghfir li dzambika ai li dzambi wujudika, maka inilah tadi semua. Karena kalau kita sudah membanggakan tentang diri kita, ingat badan ini nggak ada mulianya. Itulah kenapa Allah dalam Al-Quran minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu Allah bicara kepada jasad. Yang berasal dari Allah itu faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ruh kita yang berasal dari Allah. Yang bisa kembali kepada Allah adalah apa yang datang dari Allah. Yang bisa kenal kepada Allah adalah apa yang datang dari Allah. Itulah ruh kita. Nafakhtu fihi min ruhi. Ruhku kata Allah. Tadi semua. Maka siapa yang tidak mengenal ruhnya sendiri, itulah dikatakan sesungguhnya adalah hakikat iblis. Tadi semua. Maka kenapa dalam Al-Quran bicara Adam, bicara iblis, bicara Ibrahim, bicara Namrud, bicara Musa, bicara Fir'aun. Ini sesungguhnya memiliki makna yang sama tadi semua. Pada dasarnya bicara Ashabul Kahfi adalah gua tadi semua. Ada guha yang di mana Ashabul Kahfi tertidur di dalamnya. Maksudnya jiwa-jiwa kalian yang terkubur, yang tertidur di dalam tubuh kalian, dan tubuhnya adalah gua. Maka kenapa orang Betawi mengatakan ini gua. Ya inilah guanya. Yang tertidur adalah hakikat Muhammad, Nur Muhammad tadi semua. Yang sesungguhnya kalau seandainya manusia itu sadar tentang itu, dahsyat. Karena semuanya berasal dari laulaka lama khalaqtul aflak dari semua. Maka inilah ya sahabat, bahwa ada great design yang luar biasa dahsyat di alam ini semua. Mereka tidak menginginkan Indonesia itu adalah sukses. Maka dengan 2 kelompok Ba'alwi dan Wahabi ini sesungguhnya ingin merepotkan bangsa Indonesia untuk sibuk urusan haram, kafir, bid'ah dan lain sebagainya. Tapi mereka nggak ngerti yang diharamkan. Bahkan tadi sibuk mendakwahkan tentang surga, bahkan tahu surga aja enggak. Sibuk mendakwahkan tentang bidadari.
dan lain sebagainya. Bahkan tahu bidadari pun enggak. Apa kalau Anda sudah memiliki kesadaran? Nah, apakah seperti apa bidadari itu? Dari semua. Kalau Anda berpikir logis bahwa yang dari Allah itu ruh, yang akan kembali kepada Allah itu ruh, buat apa ruh itu adalah bidadari? Bicara bidadari adalah perempuan. Bicara perempuan adalah selangkangan perempuan. Maka inilah sebetulnya beragama yang dengan doktrin yang tidak pernah digunakan untuk berpikir. Dan mereka tidak mengerti siapa great design-nya. Termasuk kata Abah semalam. Termasuk istilah haji. Haji pun sesungguhnya dimulai pada tahun 1872. Adalah pada saat pemerintahan Hindia Belanda membuat atase adalah di Arab Saudi. Sehingga Sunan Kudus memerintahkan siapapun yang melaksanakan pergi haji ke Mekah, pulangnya harus dikasih gelar haji. Untuk apa? Untuk memantau kalian, orang Indonesia. Jangan sampai kalian memiliki pemikiran yang cerdas. Karena tujuan mereka adalah mendoktrin. Itulah kenapa dakwah para Ba'alwi ini adalah mendoktrin tadi semua. Ya, semuanya adalah doktrinasi. Hampir semua yang diagungkan adalah klannya tadi semua. Tidak pernah mengagungkan Rasulullah. Inilah ya sahabat, barangkali saya menjawab pertanyaan Kang Darmawan, dan juga kepada Ba'alwi sendiri saya harapkan dan semoga ayo mulai belajar sejarah Islam, belajar sejarah dunia. Lihatlah bagaimana Islam bergerak dari tahun 1300, dari mulai 660 Hijri Masehi. Dari mulai adalah orang Portugis tadi semua. Ini kan sesungguhnya di atasnya itu adalah pergerakan gereja, termasuk maaf. Anda nggak ngerti kenapa hari ini dinamakan hari Minggu. Tadi semua Islam itu adalah hari itu Ahad. Walaupun kalau menurut saya boleh-boleh saja. Tapi sesungguhnya ngerti nggak sejarahnya kenapa dinamakan Minggu? Itu ada pastor yang bernama Domingos. Tadi semua yang selalu kalau Islam membuat acara dia adalah hari Kamis malam Jumat, dikerisakan oleh dia adalah tentang setan malam Jumat, malam yang baik dijadikan kisah setan, tapi kalian percaya saja tadi semua. Tapi pada saat hari Minggu dikatakan adalah malam panjang tadi semua. Padahal ingat, hari Ahad itulah awal penciptaan. Allah mengatakan dunia ini diciptakan 6 masa dimulai dari hari Ahad. Hari Ahad itulah Allah menciptakan bumi ini. Maka Ahad itu adalah hari yang luar biasa. Baik, itulah kenapa sesungguhnya berasal dari yang Ahad tadi semua, maka harus kembali kepada yang Ahad tadi semua. Inilah manusia kenapa tidak kenal kepada Muhammad. Pada saat mengenal hari pun tidak paham. Kenapa disebut Ahad, Isnin, Selasa, Rubah, Khamis, Jumat. Bahkan tidak mengerti. Itu pun tidak mengerti. Termasuk kiainya. Kenapa disebut Ahad? Kita berasal di alam Ahadiyah bersama Allah yang Ahad. Yang pada saat itu Allah berfirman, hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'a madhkura. Telah datang pada kalian satu masa yang saat itu kalian tidak bisa disebut Ahad. Barulah Isnin, Selasa, Senin, Rebo, Kamis. Kemudian Jam'u. Jam'u itu Jumat. Jumat itu bukan hari. Disitulah maka kenapa Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang mengatakan orang yang melanggar perjanjian hari Sabtu menjadi kirodatan, jadi monyet. Ini manusia ini sekarang ini nggak sadar, meyakini mereka itu sama dengan monyet tadi semua. Hari Sabtu yang mana? Malah membenci hari Sabtu. Nggak ada hari yang buruk, semua hari Allah tadi semua. Sebagaimana hari Jumat, akhirnya orang memahami hari Jumat itu adalah hari setelah Kamis, hari sebelum Sabtu. Sampai ada dalil yang mengatakan, mengartikan man mata min yaumil jum'ah dahulal jannah. Siapa yang mati hari Jumat masuk ke dalam surga. Tapi Nabi ingat lahir hari Senin, meninggalnya pun hari Senin. Inilah karena ketidakfahaman kalian tentang hari Jumat. Jumat itu maksudnya apa? Jam'u antara dohiron wa batinan. Disitulah tadi satukan antara dohir tadi semua. Maka itulah kenapa Allah ingatkan di dalam min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Ada pasangan, dohir dan batin, laki-laki dan perempuan. Kawinkan, jamukan, jumatkan, supaya kamu Sabtu sabata. Sabata itu isbat. Kalau kamu isbat adalah maka insya Allah kamu akan kembali dari Ahad kembali kepada Ahad. Ini kebanyakan hari Jumatnya adalah sebagai hari setelah Kamis atau hari sebelum tadi. Padahal kalau kita lihat sejarah melihat Imam Ghazali meninggal hari Sabtu tadi semua. Banyak ulama meninggal juga hari, nggak ada hubungannya.
apapun harinya selama